Halo Makhluk Bumi, kembali lagi dalam channel Domba Gembala. Untuk kali ini kita enaknya bahas apa ya? Bentar-bentar saya cari ide dulu. Mas, esmu cek gak? Yes, udah didol. Omongan nemu lho. Kon ra nyawang po. Kon pikir aku tes apa piye? Kon nyangkem tok ora gelem nuku. Ya wes tak borongi. Piro? 200. Oke. Siap. Monggo. Halo, makhluk bumi. Jumpa lagi dengan kami dalam channel Domba Gembala. Bersama saya, Raden Mas Dewo. Selek. Dalam konten Ngopi Absurd. Konten ini tidak memiliki maksud untuk menyinggung pihak atau individu manapun. Semua yang disampaikan di sini murni omong kosong tanpa dasar atau rujukan yang nyata. Konten ini ditujukan khusus untuk penonton dewasa 21 tambah yang berjiwa terbuka. Mohon untuk tidak menganggapnya serius karena tidak ada nilai atau manfaat yang bisa diambil dari konten ini. Hanya berpotensi menghabiskan kuota Anda. Tapi ngene iki nek Mas yo wis lengkap yo, ono roti nikmat, ono kopi, ono es teh. Tapi kudune pembahasan. Enaknya bahas apa? Iya, enak ya. Cek. Aku sebenarnya boleh ide. Boleh ide ngerti dirimu. Sekolah es teh. Kalau neste tak ajak guyon-guyon. Ternyata tanggapanmu beda. Yo yo ngono. Aku iki bukane anggapane beda le, tapi aku ngelingke awakmu. Oke. Nek salah nggon, salah situasi, salah kondisi dadine beda. Oke. Oke, kita ampuni. Oh, memang rata ampuni tak gawani parang. Oke. Tapi dalam ngene lek, awake dhewe gawe konten iki kur niat apa ya? Nunut apa awakmu peduli? Awake dhewe iki. Nah, aku nunut, jujur ya wis nunut. Ya, Runut. Aku nunut. Ya. Aku nunut. Kadang nih di konten nih hal seperti ini di konten nih. Ya. Heeh. Yo nak ADW ya. Angkat konten ini. Iya, iya. Konten ini cuma nunut. Nunut, jujur aku nunut iki. Konsep-konsep es teh. Aku gak ngejat sing react apa wi? Video-video sing sebelumnya. Sebelumnya. Sing iku. Cuma nah menurutku ya mungkin ada kapasitas dia peduli, Tapi gini, pengen ngingatkan. Ya ada. bener gak sih wong itu bener-bener peduli dengan orang lain atau hanya demi Ya mungkin rasio aja. Jadi rasio. ya mungkin ada kepedulian. Mungkin ada yang numpang. Nah, kita kan pure numpang. Pure numpang ketika kita bilang peduli is bullshit. Ya. Iya enggak? Oke. Bullshit. Karena gini, aku mulai peduli pun tidak ada yang bisa kita lakukan. Ya. Terus apa sih sana ngene kita kan numpang momentum wis Akhirnya malah mendebar kebencian, semakin Ya dalam, Allah. semakin panjang, semakin malah gak ada endingnya, bisa-bisa gitu loh. kene endingnya. Aku sebenarnya ki ya rada bluk sih. Mikir apa tuh gak iso lagi. Tapi ngene lek, misalnya ngene. Tapi ngerti gak? Iya, iya. Enak sebuah kisah. Heeh. Orang mencari inspirasi ketika otaknya kosong. Misalnya karo nongkrong. Ya karo nongkrong, karo dek nyapo nang ngarep omah apa piye apa nang ngene iki dhewe ngene. Lho terus dapat inspirasi. Oke. Nek dapat inspirasi it's okay ya. Tapi nek kesambet piye, Lek? Kan malah kesurupan. Kesambet itu kan kamu membicarakan tentang alienitas. Kenapa alienitas kesambet? Jadi sambet kan teknologi alien. Kok iso? Yo. Yang bisa merasukimu adalah alien. Oh, oke ngene, Lek. Jangan-jangan alien itu punya ilmu ngrogo sukmo. Nah, Iya, itu di kalangan kita menganggap Oke. itu ada raga sukma. ya. Tapi di teknologi alien itu Ah. mungkin mereka punya istilah lain. Cuma kita mengenalnya Oke. dengan raga raga sukma. sukma. Tapi gini, Lek. Misalnya sebenarnya alien itu datang ke bumi.
untuk menjajah planet ini kan. Hmm. Oke kan, untuk mengambil resource yang ada. Tapi mereka tidak menggunakan cara kekerasan. Dan cara contohnya? Contohnya dengan cara rogo sukmo. Merasuki dirimu sehingga dirimu kilaf dan melakukan hal-hal mungkin tadi kamu sebenarnya dirasuki alien yang menyinggung diriku tadi. Apa mungkin seperti itu ya? Ya seperti itu mungkin bisa jadi. Kan tidak tersadarkan. Kan gak Karena sadar. kamu nggak bilang bahwa diriku kemasukan Nah, teknologi alien, Dengan- aku mungkin nggak sadar. dengan demikian kamu bisa membuat gaduh seisi negara atau seisi bumi mungkin. Atau jangan-jangan gimana ya? Bisa jadi loh. Bisa ditanggulangi nggak kira-kira? Bisa jadi. Tapi gini loh, manusia itu lupa. Mungkin bukan alien ya ini mungkin gini. Manusia itu lupa akan dirinya itu manusia. Karena apa? Tertutup oleh banyak atribut. Oke. Menurutmu biasa? Misalnya gini, aku seorang jenderal, aku seorang pemuka sekte misalnya, atau pemuka apa, atau punya gelar yang tinggi atau apa. Aku lupa akan diriku manusia. Misalnya, Ya tolong jenderal tadi yang seperti apa? Maksudnya jenderal pikiranku agak kemana-mana ya. jenderal Ketika alien kamu kan ya. jenderal iso, alien. Ya. jalan antrian. Panglima perangnya alien Iya, mungkin ya iya. jenderal. Misal aku dirasuki. Maksudnya gini, atau apalah, atau atribut-atribut yang lain. Ya misal kita seorang guru besar atau apa. Guru besar alien ya. Ya, alien. Alienitas. Nah, ketika aku ngantri suatu itu kan, kapal perangku mengantri, kok kapal pesawat Ya kita Star aku ngerti maksud Starshipku ngantri kamu, ya, ngantri. Jadi perumpamaan manusia biar perumpamaan. bisa diterima Iya, manusia. biar Cuma kan diterima alien manusia. mungkin punya nama sendiri. Iya. Lah agar Mm-mm. obrolan ini mengerti kan Oke kamu pakai perumpamaan manusia gitu. Pesawatku ngantri Barang-barang. di dalam pengisian misalnya bahan bakar. Terus aku harusnya kan ngantri. Aku menerobos antrian tersebut. Terus aku bilang, yang lain, alien lain bilang, antri. Kok ngono ya misalnya kan. Nah, terus aku lo jenderal alien. Aku lo guru besar alien. Itu nggak ada hubungannya dengan ngantri yang ngantri. Kecuali petugas dari pengisi bahan bakar tadi, petugas tadi bilang, itu tak dulu kan. Itu beda cerita. Nah, kadang kita itu Tapi apakah itu dibenarkan ketika mungkin kamu sebagai guru besar alien, iya, jenderal, jenderal Panglima alien, perang panglima alien. perang alien. Iya. terus kamu didulukan oleh penjualnya semua. Apakah itu juga benar? Benar tidaknya, setidaknya kesalahan itu tidak dibuat dari diri kita. Misalnya diriku yang tadi seorang guru besar alien. Terus ada kepentingan apa si penjual tadi kok sampai mendahulukan dirimu? Mungkin dia muridku. Oke. Bisa jadi. Oke. Tapi ketika itu sebenarnya mungkin salah atau tidak. Hmm. Tapi setidaknya kesalahan itu tidak dari diri kita. Itulah kenapa alien itu lupa kalau dirinya alien. Karena tertutup banyaknya atribut. Misalnya, pasangan alien, cowok dan cewek, mereka menjadi suami istri. Gitu. Si istri akan akan mengalienkan suaminya, suami akan mengalienkan istrinya. Dengan apa? Melepas semua atributnya. Dan akhirnya apa? Melahirkan alien baru. Jadi sebuah produk bisa terjadi, bisa muncul karena saling Iya. ketelanjangan. Ya maksudnya melepas semua atribut. Yes. Iya kan? Bahwa ingat bahwa dirinya itu seorang alien. Nah, dari kisah alien tadi, kita harus bisa maksudnya kita harus bisa mengambil pelajaran dari alien tadi. Bahwa alien itu bisa mengalienkan alien. Maka kita manusia harus bisa memanusiakan manusia. Contohnya manusia memanusiakan manusia. Ketika kamu memanusiakan aku tersinggung. Karena kamu Apakah aku bukan manusia sampai kamu manusiakan? maksudnya gini, Le. Gini, kamu pernah dengar kasus perbudakan dan lain-lainnya di zaman masa dahulu? Oke. Itu tidaklah memanusiakan manusia.
Karena manusia bisa Atau jangan mindset kita balik aja. Oke, iya. Jangan-jangan manusia memang perannya seperti itu. Harusnya manusia tetap manusia. Manusia yang seperti apa? Ya kita harus memanusiakan Layak. manusia. Apa? Layak. Hidup layak. Ya hidup layak dalam arti aku jadi employersmu kan. Umumnya aku nguli nih kan 50.000 sehari. Ya udahlah kamu ikut umumnya aja. Terus bukan berarti aku enggak kamu gaji sama sekali. Nah itulah kamu sudah memanusiakan diriku karena aku bekerja di tempat. Fun fact. Ini bener atau enggak? Mungkin dirimu ya pernah mendengar. Pada zaman dahulu ada Romusa atau apa zaman penjajahan. Itu ternyata mereka itu dibayar. Anu toh. Anyar panarukan. Nggak tahu. Oh, sing anyar panarukan. Saya nggak bisa menyebutkan lebih spesifik karena nggak dipikirkan kerja rodi. Ternyata mereka itu dibayar. Cuma pembayarannya lewat. Ya coba. Penggede lah. Penggede di situ. Penggede. Nah, tapi Pernah denger? Pernah denger. Tapi gini Le. Itu aku sering pernah denger. Tapi masalahnya aku tidak bisa membuktikannya. Mungkin iya karena POC itu adalah suatu perusahaan. Terus gini, kalau itu nggak bener, makanya emang nggak dikasih. Terus kenapa ada rumor itu sebenarnya dikasih cuma ke penggedenya, tapi nggak sampai ke pekerjanya. Terus kenapa ada rumor seperti itu? Apa fungsinya kita membenarkan penjajah itu? Bukannya rumor gini. Kan yang kita terima selama ini bahwa kita dijajah, kita gini, kita bekerja membuat jalan ini itu bla 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 dengan cara paksa. Nah, ada mungkin apalah yang mereka yang punya kompetensi di situ itu pernah bilang bahwa sebenarnya kita itu dibayar. Namun itu ada buktinya, aku nggak tahu ya buktinya apa. Mungkin bisa dicari sendiri. Itu ada buktinya. Tapi terus gini. Tapi kenapa kok isu di rakyat itu dijajah? Berarti kan tidak sampai. Toh gini, VOC itu adalah sebuah perusahaan. Bahkan saham VOC di masa itu jika digabungkan dengan saham Google, saham SpaceX dan lain-lain, itu masih besaran itu. VOC. Iya. Itu jadi dia tuh cari tempat dia pasti dibayar. Mungkin nggak VOC alien. Bisa jadi. Dia itu berusaha mungkin. Sangat mungkin. Bukannya sangat mungkin bisa mungkin. Jadi. Dengan cara mereka ingin menjajah bumi dengan cara kekerasan tapi kalau sekarang karena dalam teori alienitas alien menginvasi bumi untuk mengambil sumber daya resource. Mereka cari rempah-rempah. Jadi alien itu kerjaannya ngelinteng. Bisa. Tapi masalah atribut tadi. Kamu ada gemengan nggak di dalam pemikiran bahwa kita lupa akan diri kita manusia? Sangat. Terus ada nggak misalnya? Ya, ada, sangat ada. Apa sih yang kita nggak pakai atribut? Oke. Tapi gini deh. Dengan atribut yang kita emban, yang kita tanggung, itu ada nggak tanggung jawab yang harus kita emban? Mungkin gua awakmu bisa nambah ya. Oke. Nek di sela-sela aku gua potong gak masalah. Ini. Ketika kita mengemban atribut tadi, maka kita ada tanggung jawab. Selain ada tanggung jawab, kita punya namanya etika. Di dalam atribut yang kita emban. Asumsikan aku guru besar alien. Ya. Oke. Ada tanggung jawab kan? Misalnya aku mencerdaskan alien-alien yang lain. Tapi ada kelayakan tingkah lakuku yang harus aku jaga di depan umum. Paham nggak? Misalnya aku ini, aku guru besar alien. Terus gini, pernah gak di istilah Jawa, guru nguyoh ngadeg, murid nguyoh melayu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pernah dengar nggak? Nah, jadi seperti itu. Bukan hanya masalah itu. Kita harus ingat atas
selain kita harus mengingat bahwa diri kita seorang manusia, tapi kita juga harus ingat atribut yang kita emban. Aku guru besar, aku harus mengemban atribut itu. Aku layak enggak seperti ini. Aku layak enggak seperti itu ketika aku mengemban atribut tersebut. Kecuali kita sudah melepaskan atribut tersebut. Kalau aku berarti mengemban itu, berarti aku posisinya ada di tempat pelajaran. Atau misalnya sekolah alien. Aku berarti aku di situ harus menunjukkan kelayakanku sebagai atribut yang aku pakai. Ketika aku keluar dari panutan kan iya ngono lho Lek. Nah gitu enggak ya oke panutan oke. Cuma kan si dirimu guru besar, walaupun dirimu guru besar alien pun, iya, kamu kan juga masih manusia. Iya. Dan manusia itu identiknya kesalahan. Ya kita nggak membenarkan kesalahan, cuma kok manusia, kamu kan alien. Iya, Guru aku besar alien. Alien itu Iya. identiknya kesalahan. Kesalahan Tempatnya itu salah. adalah alien, tempatnya salah gitu. Alien itu tempatnya salah. Iya, Oke. tempatnya salah. Tapi berarti ketika kita seperti itu, kita harus menjaga. Kita harus ingat gitu loh. Oh ya, aku mengemban ini. Mengemban itu. Atau jangan-jangan khilaf itu tadi kena rogo sukmonya dari alien lain. Bisa. Itu hanya untuk mempura-purandakan negeri ini. Ya enggak? Bisa jadi. Jadi aku sebagai guru besar alien tadi. Tapi kamu harus punya kesadaran bahwa bahwa kamu adalah seorang guru besar alien. Harus setiap di Jawa kan ada istilah guru digugu dan ditiru. Ya, guru digugu lan ditiru. Nah itu. Jadi kamu harus punya kesadaran itu. Iya. Walaupun itu entah di ranah pembelajaranmu maupun di luar. Iya. Emang itu tanggung jawab besar. Kamu menjadi sebuah percontohan. Iya. Jadi kamu harus mempunyai kesadaran itu menurut saya. Ya itu tadi atribut atau peran atau aku tuh kita. Tapi ketika kamu menggunakan atributmu untuk hal-hal yang seperti itu kayak ngantri kamu dulukan, Itu salah. that's wrong, Ya. really wrong. Menggunakan apa tadi atributku untuk hal-hal yang Karena nggak tepat penggunaanmu atributmu di tempatnya nggak tepat gitu. Nah, Kecuali kamu menggunakan di areamu. ya misalnya tempat pengisian bahan bakar milikku sendiri. Bahkan kamu nggak perlu mengidentitaskan dirimu atributmu di tempatmu di pembelajaranmu. Mereka semua akan tahu bahwa ya tidak kamu semua tahu. guru besar. Tidak semua tahu. Tapi yang jelas yang mereka tahu bahwa diriku adalah alien. Gitu kan. Maka alien ya kita harus sama rata. Gimana? Ya karena tidak tahu. Tapi kan mayoritas semua tahu bahwa guru besar, bahwa kamu adalah seorang guru besar di lingkunganmu. Iya. Jadi kamu nggak perlu membuka atributmu. Tidak harus menunjukkan. Kamu menunjukkan pun sah. Sah. Karena itu di lingkunganmu. Ya. Tapi kalau kamu gunakan di luar untuk yang di luar pembelajaranmu, apakah itu baik? Kan ya enggak pas. Tapi ini, ketika kamu sudah menggunakan atributmu, kamu harus berperan sesuai dengan atributmu, sesuai dengan tanggung jawab yang kamu emban, kelayakan yang harus kamu lakukan, atau etika yang harus kamu pertahankan. Tapi itu sangat-sangat berat sebenarnya. Ya itu emang tanggung jawab. Tapi mungkin enggak ketika dia lepas atribut, makanya lepas atribut dalam artian di keluar konteks pembelajarannya, dia keluar. Iya. Dia jadi orang biasa. Iya. Oke gini Le. Misalnya gini. Tapi ketika orang tahu bahwa alien-alien yang lain di lingkungan tahu kalau aku seorang guru besar alien, itu malah tanggung jawabnya besar. Karena apa? Aku harus menjaganya. Ngerti nggak? Ketika misalnya gini,
Aku sebagiku melakukan hal-hal yang tidak layak, walaupun aku tidak ada di tempat pengajaran. Oke, iku pun sudah menjadi jelek denganku. Dong perane ngono kok ngono. Kamu bisa bebas itu kalau tidak ada yang mengenalmu sama sekali. Kamu bisa menjadi apa yang kamu mau. Tapi emang kamu sebagai guru besar itu harus menjadi panutan. Jadi setiap tindakanmu, kamu ada sebuah contoh. Tapi gini, Kamu prototipe. bukannya prototipe. Apa? Apa sih yang kamu harapkan dari seorang alien gitu? Oke. Apa? Jika Tapi kamu kan mengatakan alien itu tempatnya Di kesetaraan alien, yo kita nggak bisa ngomong di luar alien gitu loh. Yo emang settingan kamu sebagai guru besar alien, kamu harus jadi percontohan. Itu settingannya seperti itu. Iya. Kamu mengajar. Iya. Bagaimana muridmu si alien ini mau mendengarkanmu sementara tindakanmu itu sangat tidak bisa diterima oleh dia di luarnya. Bagaimana mereka mau menerima gitu loh. Pasti ada pemberontakan. Di luar aja orang ini kayak gini mah. Alasan karena gitu loh. Iya. Minimal kan kamu harus ya itu tadi kamu harus menjaga peran. Iya. Jadi kunci kesuksesanmu sebagai guru besar alien ya itu. Tapi Bagaimana kamu bisa didengar oleh siswa-siswa alien ini tanpa mereka mengesampingkan tindakanmu seperti apa. Ya siapa tahu mereka di jalan lihat dirimu dengan tindakan seperti itu. Ada guru besar alien tingkahnya nggak bermoral, bla 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 bla. Mereka sudah ada masuk ini, walaupun cuek mungkin ya. Tapi akan mencari. Dan ketika kamu mengisi, di otaknya sudah ada itu, gitu loh. Otomatis dia nggak percaya atas ucapanmu. Iya, iya juga. Masalahnya kita membicarakan kebaikan, sementara kita melakukan keburukan. Itu susah. Karena itu Kecuali siswa alien punya kesadaran bahwa kamu sebagai guru besar alien, juga seorang kamu alien. adalah seorang alien. Tempatnya salah, tempatnya gila, kayak gitu. Bisa jadi. Tapi kan kecil kemungkinan dia menyadari hal itu. Iya. Tapi gini, Le. Aku sebagai seorang alien tadi melakukan kesalahan kepada seorang. Kadang itu gini. Kalau alien, gini, aku pernah dengar gini. Merasa bodoh itu baik. Bodoh itu buruk. Oke. Aku krungu pengendi lali ya. Pokoknya aku pernah krungu. Merasa pintar itu buruk. Merasa pintar itu baik. Iya enggak? Tapi ketika orang merasa benar itu yang paling susah. Aku nyerobot antrian tadi ya. Tapi ketika dia mendapatkan konsekuensinya, ketika dia benar yang di mana, maksudnya benar tapi dilakukan dengan tindakan, maksudnya menurut dia benar, menurutmu benar. Kamu jadi gak cuma ucapanmu benar di ucapan, tapi kamu lakukan. Maksudnya yang seperti itu. Enggak, gini. Aku pakai analogi ya. Tadi aku nyerobot antrian tadi untuk mengisi lebih dulu. Aku seorang guru besar alien. Itu mesti aku merasa benar. Dan itu enggak baik. Dia kan tahu bahwa itu enggak benar atau apalah itu namanya. Betul. Kalau kamu tahu, enggak gini loh. Iya. Dia menyerobot. Menyerobot karena dia beratribut. Iya. Enggak beratribut, menggunakan atribut sebagai alasan. Dia menyerobot menggunakan atribut sebagai alasan. Oke lah, menurut dia itu benar. Tapi ketika dia mendapatkan konsekuensinya dari apa yang dipikirkan dia itu benar, mungkin dikata-katain orang lain, mungkin dipukul orang lain, dia kan menyadari apa yang salah. Dan ketika dia mempunyai kesadaran bahwa dia itu salah, dia akan mengoreksi tindakannya itu. Oh ternyata
menyerobot antrian Itu salah. itu salah. Dia baru tahu ketika mendapatkan konsekuensi itu. Iya, tapi gini Le, misalnya kan nyerobot antrian. Kalau dia sudah benar bisa memerankan perannya yang dengan baik, mengemban atributnya dengan baik, maka dia tidak akan nyerobot. Karena dia akan apa? Aku ya Enggak sebagai gini loh. Kan itu kan dia merasa karena kamu merasa bahwa kamu benar. Tapi Iya, itu yang ketika justru merasa benar. tapi ketika dirimu yang kamu kata tadi apa? Dia mengemban Atribut. mengemban atribut dengan benar, Iya. menerapkan menjaga menjaga atributnya atributnya. dengan baik. Dia kan nggak akan robot. Nah ya itu, tapi masalah dia merasa benar. Kalau misalnya aku nyerobot, oke lah. Aku merasa, nah aku bener. Aku ngajari muridku, iku aja sampai nyerobot antrian. Iya enggak? Kamu sebagai guru besar ya misalnya, kamu juga akan mengajarkan hal yang seperti itu karena yang benar itu seperti Ya itu. karena si aku mempunyai kesadaran penuh atas diri atributku. Ya. Aku sebagai seorang guru besar, mama ya ini, alien. Ya. Aku sebagai seorang guru besar alien, aku harus mencontohkan minimal ke siswaku Iya. agar untuk mengantri tidak menggunakan atribut untuk mendahului antrian. Iya. Itu ketika aku mempunyai kesadaran penuh bahwa diriku seorang guru besar tadi. besar menjadi percontohan. Oke lah dari pendapatmu tadi. Mungkin kalau di sini tadi ada Cak Soleh, mungkin akan ada pendapat-pendapat baru karena Cak Soleh sedang ada acara yang penting. Karena apa? Kepentingan. Karena ada prioritas yang Yang harus lebih diutamakan. Karena kita tidak penting. Nah. Oke dari pendapat tadi. Nek aku misalnya gini, punya sebuah situasi yang baru ya. Situasi. Aku berperan sebagai seorang guru besar alien dan berada di dalam sebuah ruangan pengajaran para alien-alien lain. Oke. Kemudian aku melakukan hal yang seharusnya tidak aku lakukan. Aku melewati sebuah batasan, ya kan? Aku sebenarnya kan peranku sebagai seorang guru besar alien itu adalah tanggung jawab yang harus keempat dan ada etik dan lain-lain yang harus aku pertahankan. Aku di situ mengolok-olok seorang murid, entah karena apa, pokoknya seharusnya tidak harus aku olok, dan aku olok-olok di situ. Mungkin aku menganggap akan lucu, karena aku lupa mungkin atributku adalah seorang guru besar, dan mungkin aku punya atribut lain seorang apalah yang punya jiwa humor yang beda. Nah, aku membawa humor tadi ke dalam pengajaran yang sebenarnya aku berperan sebagai guru besar. Kemudian ada seorang murid merekam dan menguploadnya ke jaringan galaksional. Nah, sampai di sini dulu, coba tanggapi dulu, bisa nggak misalnya? Itu tadi dia lupa akan perannya sebagai guru besar. Terus? Guru besar alien. Iya, guru besar alien. Nah, dia lupa perannya bahwa ya sebagai seorang guru besar alien itu kan setiap ya tadi kembali lagi ke yang seperti tadi tapi kan gini. ditiru harus mempunyai bla 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 tapi kesopanan oke, ini semua maaf, ditiru gitu. Tak potong. Bagaimana segi sudut pandangmu dari penguploadan tadi? Oh yang si kameramen Ya, yang mendokumentasi ya siswa alien lain yang sedang merekam dan kemudian diupload di jaringan. Ya itu gimana dari sini? Kalau itu kan kita lihat dulu, maksudnya dia mendokumentasi itu tujuannya apa? Ya. Kalau dokumentasi itu emang disetting sedemikian rupa untuk dokumentasi sebuah pembelajaran, it's okay. Tapi ketika itu keluar, ya kan, dan akhirnya menjadi sebuah kegaduhan di jaringan galaksional. Iya. Enggak, maksudnya dokumentasi hanya untuk dokumentasi sebuah pembelajaran aja, disepakati dan tapi sebenarnya bersama. Murid tadi mungkin tidak membuat kegaduhan. Tapi yang membuat kegaduhan adalah
mungkin alien lain yang memotong dari rekamanku tadi. Tapi ya nggak bisa dipungkiri dalam arti gini, mungkin emang itu sudah terencana ya, emang ini untuk dokumentasi dan Ya, di situ ada sosial galaksi, ya, harus diupload ke sosial galaksi. Ya. Gitu. Tapi di situ si guru besar sebenarnya dia harus mempunyai kesadaran ya, bahwa dia guru besar alien, ya, punya kesadaran bahwa harus bertindak seperti ini, hal-hal yang tidak boleh seperti ini, karena dia dengan sadarnya bahwa ada si dokumentator, pendokumentasi. tapi bukan gini, Le. Walaupun tidak ada seorang dokumentator, kesadaran itu tetap harus ada tanpa adanya dokumentator Oke. atau yang lain. Oke, Karena apa? Itu tadi seperti yang kita bilang berkali-kali seperti tadi, itu adalah tanggung jawab yang harus diemban dan etika yang harus dijaga. tapi kita nggak boleh menerbelakangkan bahwa dia si Aku guru ya, besar, aku si guru Alien. besar, alien. Ya. bahwa dia adalah juga alien. Iya. Alien punya sifat khilaf, Oke. dan tepatnya salah tadi, kembali ke yang tadi, alien adalah Iya, tepatnya tapi salah. oke, kita bisa bilang alien tempatnya salah. Tapi saya sebagai alien pribadi harus menjaganya itu kan, karena punya tanggung jawab loh. Aku sebagai guru besar itu harus mengemban tanggung jawab yang besar dan harus ada yang aku jaga. Mungkin kita tidak sadar kalau it is just joke but it's not. Tapi begini, aku sepakat wae nek misalnya aku tadi nggak bener. Kamu misalnya nganggap aku nggak bener gak? Yang aku tadi melakukan mencemooh murid yang lain. Nggak bener aja. Ya emang nggak benar, Ya. nggak benar. Tapi ya itu, Dan ketika aku nggak bener ya, aku harus minta maaf ke sana ya dengan ikhlas. Bukan karena tendensi kamu sudah viral di media galaksi. iya sampai ke planet-planet. Tapi kadang orang yang melakukan kesalahan itu jarang menyadarinya. Enggak, maksudnya alien yang melakukan kesalahan, Ya. mereka jarang menyadari bahwa tindakannya itu adalah salah. Ya itu. Seperti Mereka yang tidak itu. tahu kalau dia tidak tahu. Ya itu yang kita bilang, merasa benar itu paling susah. Dan makanya dari kasus ini kan ada Kasusku tadi dokumentator, ya, kasusku tadi. ada yang mendokumentasi. Ya. Akhirnya kan kemana-mana dapat respon. Mungkin begitu dia melihat, oh iya, ternyata aku seperti ini. Iya. Dia sadarnya karena sudah melihat Hal hal tersebut, hasil rekaman tadi, dan ketika dia menyadari itu adalah sebuah kesalahan, dia harusnya minta maaf. Ya, tapi gini, Le. Oke. Minta maaf itu kan between you and I kan, Ya. between us. Kayak tadi seperti di video awal tadi, kan menyinggung aku. Kamu minta maaf ke aku. Dan aku bilang, oke, aku maafkan. It's done. Itu yang selesai di situ kan. Iya enggak? Tapi gini, kalau ketika sampai ke publik, itu gimana? Apakah itu awakmu minta maaf ke aku, itu selesai di situ saja atau ada gimana gitu misalnya? Aku masih keberanian ini. Kalau sebenarnya kayak gitu kan harus ya ada baiknya ya. Jadi ada pilihan. Kan permasalahan kan personal sebenarnya. Iya. Di pembelajaran, di sebuah pembelajaran. Tapi gini, Sebenarnya secara personal aja itu sudah mewakili. tapi masalahnya sudah terlanjur, Le. Nah, ya itu masalah kedua. Karena publik sebenarnya juga nggak perlu. Yang penting kan antara aku dan dirimu. Tapi ketika publik kan dia dirongrong oleh kamu harus minta maaf, itu memuaskan nafsu si publik. Nah, menurutmu itu perlu nggak sih dia si aku yang mungkin menyinggung dirimu, apa si guru besar alien tadi menyinggung dirimu dan dia sudah meminta maaf personal antara
guru besar dan secara si siswa. pribadi ya, aku meminta maaf ke siswa yang aku cemooh tadi. Kalau si siswa memaafkanku, it's done. Berarti ya sudah, yang sana sudah, kita sudah. Menurutku sudah sampai di situ gitu loh. Tapi masalahnya gini, aku si alien tadi, si guru besar alien, harus meminta maaf karena aku merasa bersalah. Karena aku merasa itu tidak layak dan tidak pantas. Bukan karena dirimu atau yang lain-lain yang memiliki kepentingan untuk mengupload rekaman tadi ke jaringan situs Galisional. Menurutku sudah cukup. Ya, it's okay sebenarnya. Cuma itu kan sudah menjadi konsumsi publik. Ketika publik teracuni, dia harus mendapatkan obat. Nah, obatnya apa? Karena dia sudah kemasukan racun gitu loh ibaratnya. Ketika dia menonton itu, dia teracuni. Tapi sebenarnya bukan kewajibanmu untuk mengobati dia. Karena dia menonton dengan sadar dan dengan ingin dia memasukkan racun dalam dirinya sebenarnya. Tapi gini, enggak. Itu seperti katamu tadi. Itu meracuni alien society kan. Jadi gini, harusnya itu selesai ketika sudah minta maaf. Karena hasratnya sebenarnya orang yang menghujat, si penghujat, atau misalnya kamu menghujat diriku ya, aku menghujat muridku, kamu dan aku gak ada bedanya. Aku menghujat muridku, kamu menghujat ke aku. Cuma masalah satu, kamu menghujat dengan pembenaran. Dalam arti gini, aku menghujat muridku tadi ya, kan salah. Sekarang siapa yang lebih berdosa gitu enggak? Gini. Aku si guru besar, alien, yang menghujat muridku si alien. Oke. Kemudian naik kan ke situs Galaksional. Kamu sebagai alien sipil, kamu juga menghujat diriku. Gitu. Kamu menghujatku, tapi dengan pembenaran. Dalam arti sebenarnya kamu dan aku sama-sama penghujat. Iya enggak? Kalau mindsetnya seperti itu, kamu bisa menjadi korban malah. Iya. Lah aku kan korban dari tadi. Misalnya gitu. Tapi gini deh. Mending kamu peduli dengan si muridku tadi. Oke. Apa yang kamu lakukan kepadaku sebagai seorang guru besar alien tadi? Oke, itu menyadarkan diriku. Aku harus lebih sadar dalam arti menjaga atributku, mengemban tanggung jawabku. Itu ada hikmah seperti itu bagiku ya. Aku nggak tahu orang lain. Aku harus berarti gini. Aku sudah ditegur oleh masyarakat alien. Oke. Kalau kamu memang benar peduli dengan muridku, do something. Iya kan? Tidak hanya menghujat, mungkin kamu lebih sabar ya si muridnya alien Zack gitu kan, misalkan alien Zack ke gini, atau mungkin kamu do something yang lain, misalnya kamu memberikan apalah karena dia seorang murid, kamu berilah ya buku atau apa yang menunjang kemuridannya dia atau seorang pelajar tadi. Tapi kalau memang kamu peduli. Oke. Tapi itu nggak mengaruhi. Yang penting kan intinya minta maaf dan dia sudah kamu maafkan. Kamu si siswa, si murid yang murid aku cemooh, kamu sudah maafkan. Masalah do something. Masalah I give you apalah buku lah, apalah. Ya, terserah lah. I give you book. Itu sebagai penunjang itu kan tergantung diriku. Ketika I do something for you, ya itu bukan sebagai pertanda bahwa ini loh minta maafku, nggak gitu. Iya, bukan itu, bukan si peminta maaf atau yang dimintai maaf ya. Kamu sebagai si warga galaksional tadi, si alien net. Iya gitu loh maksudnya. Daripada kamu melakukan hal yang sama dengan diriku sebagai seorang guru besar tadi,
do something kepada muridku. Untuk mengasih makan netizen galaksi. Iya, si warga sipil alien tadi. Jadi mending lakukan sesuatu kepada si ini tadi, si muridku tadi. Oke, kamu melakukan serangan Tapi itu kepada nggak diriku. bisa dideklar bahwa itu adalah ini wujud dari permintaan maafku, itu nggak bisa. Bukan masalah minta maaf, tapi masalah tadi kamu sebagai alien sipil tadi, sebagai warga alien sipil, daripada kamu mencemooh diriku, oke aku terima, ini diriku ya guys, aku terima itu sebagai pembelajaran diriku. Tapi yang kamu lakukan itu kamu benar-benar peduli dengan si muridku tadi, si muridku ini, atau cuma kamu ingin melampiaskan apa ya, Mengasih makan ya netizen galaksi tadi. iya galaksi tadi ke diriku, Oh, ke dirimu. iya bukan ke muridku. Gini loh, Ke dirimu, dirimu sebagai guru besar, aku guru besar, ini muridku ya, muridku. ya kamu. Oke. Nah, kamu sebagai warga sipil alien, nah kamu melakukan serangan terhadap diriku. Itu karena Harusnya nggak gitu. Kamu sebagai guru besar alien harusnya kamu nggak bicara seperti itu ya. Harus mama kan nah gitu. ya seperti itu. Nah itu karena kamu peduli dengan muridku, atau kamu ingin melampiaskan nafsumu kepadaku. Kalau di waktu ini tadi, Ya. itu pelampiasanku aja. Oh, kalau kamu ya, kamu misalnya salah satu sampel dari berjuta-juta alien tadi. Nggak setengah, Oke, setengah. tapi setengahnya lagi ada yang ini harusnya orang ini nggak berlaku seperti itu, peduli dan tapi ketika dia merasa peduli, Ya. dia nggak akan menghujatmu. Nah terus? Mungkin ya, lebih ke apa ya, nasihati dengan menghujatkan, lebih ke kata-kata kasar. Iya. Mungkin gini. Kita balik ya, kamu guru besar alien, aku warga sipil alien. Mungkin aku akan menasihatmu entah iya kan, dengan cara yang baik. Karena apa? Aku tidak ingin menunjukkan bahwa aku sama dengan diri. Ya itu bisa. Selain itu ketika dia peduli dengan si murid. Ya, si murid ini. Aku peduli. Aku sebagai netizen galaksi. Ya. Separuhnya yang aku memandang, aku peduli dia. Jadi dia sudah pakai hati. Iya. Sementara si penghujat tadi dia pakai nafsunya. Ketika dia bermain hati, dia akan memberimu cara, memberi taumu dengan hati juga. Iya bisa jadi. Tapi yang si netizen jahat tadi, gak jahat. netizen global galaksi galaksi global tadi. yang punya pandangan lain, yang pakai nafsunya tadi. Ya mungkin pertama dia ada peduli. Jadi rasio otaknya itu peduli dan nafsu. Lebih besar nafsunya. Akhirnya menghujatmu. Dan si yang peduli, pure peduli, kan setiap alien kan ada kepedulian dan nafsu. Ketika aku pedulimu, aku peduli tentang siswa, murid. Peduli murid. Jadi dia penting lebih dominan yang mana? Pedulinya atau nafsunya. Ketika dia dominan peduli, semua akan dengan hati, bahkan memberitahu, nggak gitu loh caranya. Ya pasti dengan cara yang lebih baik daripada diriku tadi kan, mungkin begitu. Tapi si guru besar alien, dia akan menyadari dengan adanya hal seperti itu, bahwa ada mungkin ya kan dia si guru besar alien, ya, kita kan seorangnya itu kita sudah meraga sukma ke planet lain. Ini kasus dari planet lain gitu kan, dari planet Nibiru, para Anunnaki yang berkumpul di sana. Tapi ya menurutku ginilah, mungkin ini karena hujan gerimis ya, kita mungkin ini perwujudan alam bahwa iya awakmu disantet ya. enggak, kita ngomong santet itu nanti kita flashback ke video kita yang nanti ada rekomendasi tentang santet. Tapi gini, nggak mungkin ini restu dari semesta.
Iya, karena hujan itu rezeki. rezeki, anugerah. Oke, gini. Yang panas menjadi dingin. Tapi ada lagi yang paling nggak tak sukai. Komen seperti lo belum tahu aja Mia Mirza. Mia Mirza. yang Mirza. Ya kayak ngono-ngono kan maksudnya gak masuk ngono lho, Lek. Contohnya, komennya contohnya seperti apa? Misal posisinya misalnya aku tadi ya di bawah masih menangan gadget atau apa aku nggak paham ya. Jadi Gadget. ya pokoknya itulah. Terus Terus komen lo belum tahu aja Mio Mirza terus atau apalah misalnya ras tertentu sama dengan hama, hal-hal seperti itu yang lebih busuk menurutku. alien itu hama. Nah seperti itu loh komen Dia menggerogoti konteksnya apa? planet di biru. Iya memang konteksnya itu kan apa? Alien sama dengan hama. Terus, lo belum tahu aja alien ini masih menangan alien ini. Itu lebih busuk itu menurutku karena dia tidak kalau itu orang-orang yang cari apa tuh nama cari perhatian mereka tidak peduli dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau emang cuma nonton ya udahlah tonton, kalau nggak mau komen ya nggak usah lah. Kalau misalnya kita kasih semangat komen ke ini tadi si muridku tadi tapi ya, kadang ketika kita menonton dengan face to face beda. Ketika kamu nonton yang main itu jari itu bebas berekspresi sama nafsu kita. Tapi kalau kita face to face beda memang karena harus mikir. Ngetik itu mesti mikirnya masih lama atau memang yang orang pertama dia nggak kontak langsung jadi itu kayak sopan santun nggak ada. Dia cuma lawannya HP Iya ponsel. Dia kayak monolog. Kalau kayak kita face to face mungkin dia masih ada sopan santunnya dipakai. Nah itu bullshit itu orang-orang. Ya udahlah kalau nggak peduli nggak usah komen. Ya kita menyadari bahwa ya oke, ada alien seperti itu. Itu alien atau alien? Iya, alien gateli. Ya itu ada aliennya seperti itu. Ya kita menyadari. Iya. Alien. Gini. Nah, kita mungkin kita pun mempunyai sifat yang seperti itu. Mungkin bisa jadi. Karena dalam diriku ada banyak aku. Jadi ya udah, ya menurutku gini aja, Le. Ini kamu dulu atau aku dulu? Kamu dulu. Oke, misalnya gini. Kalau menurutku kita sebagai seorang gini aku tak kembali lagi ke bumi. Diriku adalah seorang manusia. Jangan sampai aku lupa akan diriku itu manusia karena tertutup oleh atribut-atribut yang aku miliki. Karena semakin banyak atribut yang dimiliki oleh manusia, maka akan lupa juga dengan dirinya bahwa dirinya adalah manusia. Yang diingat adalah atribut-atribut yang dimilikinya. Nah, namun dari atribut yang kita emban banyak tadi, berarti menghasilkan tanggung jawab yang besar pula dan harus kita jaga. Itu sih menurutku. Benar kita tidak lupa akan kemanusiaan kita karena banyaknya atribut. Tapi banyaknya atribut tadi kita harus bertanggung jawab dari semua atribut yang kita miliki. Dan kita harus jaga kepantasannya, kesopanannya, atau etikanya, atau apalah. Itu kita harus jaga sesuai dengan atribut-atribut yang kita miliki tadi. Justru malah ketika kamu banyak atribut, tanggung jawabmu semakin besar. Kalau kamu orang yang bertanggung jawab. Tapi dia mendapatkan atribut kan karena pencapaian. Bisa pencapaian juga bisa pemberian. Bisa juga. Dirimu dinobatkan sebagai award apa kan bisa. Ya kan karena penilaian, dinilai dulu. Iya. Karena sesuatu yang kita lakukan. Oke, nah, menurutmu gimana, Rek? Tambahan gimana? Ada nggak? Closing di. Iya. Kalau aku gini ya itu sifat manusia, cuma ada kayak
kita tidak membenarkan sebuah kesalahan. Kalau menurutku sih ya itu manusiawi. Jadi ya mungkin kita juga punya sifat seperti itu, cuma kita harus sadar bahwa kita itu siapa dan Tahu atribut kayak yang dibilang Mas Dio tadi, tahu tempat, situasi. atribut, situasi kayak gitu kan, kita harus menjaga dan sadar akan itu gitu loh, bahwa kita itu sebuah guru besar alien. Kita tidak boleh melakukan pembullying, Ya, apa itulah. kayak ya seperti itulah intinya. Karena kita tidak Tapi tahu itu Ya. kita semua punya. Iya, punya. Kita semua punya sifat seperti itu, bullying, ingin bully kamu, Iya. kamu ingin bully aku, semua punya. Iya. Cuma tempat dan situasinya Ya. harus dipikirkan dan harus punya kesadaran akan itu gitu. Ya gini, misalnya kalau kita mau ngejok ya ke teman saja, karena kita dengan teman dekat mungkin kita bisa tahu kondisi situasinya. Ya. Tapi kalau misalnya dengan orang yang tidak kita kenal, kita jangan ngejokes lah atau apa yang misalnya jokesnya itu mungkin bisa menyinggung orang lain, karena kita tidak tahu kan orang lain itu memiliki masalah apa, entah di rumahnya atau di tempat kerjanya atau masalah-masalah yang dihadapi orang lain itu nggak tahu gitu. Kadang teman sendiri, teman dekat itu loh nggak tahu kita punya masalah apa, karena tidak semua masalah itu harus diceritakan. Dan mungkin karena seseorang yang memiliki masalah tersebut, kita teman dekat ya, misal teman dekat kita joke karena memiliki masalah bisa tersinggung, iya kan? Ya, itu aja sih menurutku. Sudah akhirnya oke lah, makhluk bumi, cukup sekian video dari kami. Tidak ada maksud dari kami untuk menyinggung atau apalah melukai perasaan orang lain. Kita hanya cuma gerambiangan, numpang yang sedang pesawat yang sedang melintas untuk menuju ke bulan. Oke, sekian dulu makhluk bumi.